Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video saya kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi sebelumnya, ya, yaitu tentang usaha dan daya, ya. Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda mengalami perpindahan, ya. Rumusnya W sama dengan F kali delta S, atau S saja nggak apa-apa, ya. Tapi untuk usaha akan bernilai itu jika F, ya, arah gaya F itu searah dengan arah perpindahannya. Terus kalau daya itu usaha per satuan waktu, atau P sama dengan W per T. Oke, untuk bahan ajarnya masih tetap sama ya. Terus nanti ada tambahan tugas di akhir video. Pesawat sederhana ya itu berasal dari dua kata, yaitu pesawat. Pesawat itu alat ya, alat yang digunakan manusia. Sederhana itu artinya nggak rumit ya, artinya bisa dibuat sendiri tanpa memerlukan teknologi tinggi. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah kerja atau usaha manusia. Ya, itu definisi dari pesawat sederhana. Macam-macamnya di sini kita akan bahas cuma 4 ya. Sesuai dengan apa yang ada di buku. Itu yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada bidang miring, ada katrol dan roda berporos. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya pengungkit, ya. Prinsip kerja pengungkit adalah menggandakan gaya kuasa dan merubah arah gaya. Terus besar gaya yang dilipat gandakan dapat diketahui dari nilai keuntungan mekanis. Ya, di sini ada Km sama dengan Fb per Fk sama dengan Lk per Lb. Ya. Jadi ini menggunakan rumusnya nanti itu kamu tutup salah satu ya. Kalau misalkan yang diketahui itu Fb dan Fk dan ditanyakan Km, maka Lk per Lb-nya nggak usah dipakai. Ini nggak usah dipakai. Ditutup ya. Sehingga rumusnya jadi Km sama dengan Fb per Fk. Kalau misalkan Fb per Fk-nya nggak perlu, ini ditutup. Jadi rumusnya Km sama dengan Lk per Lb. Demikian juga kalau Km-nya nggak diperlukan, ini bisa dihilangkan, gitu ya. Jadi saya tulis seperti ini. Km itu keuntungan mekanis, Fb itu gaya beban. Jadi beratnya itu berapa dari beban yang mau diangkat, dipindahkan. Fk itu gaya kuasa atau gaya tekan. Kalau Lk itu jarak dari titik tumpu ke gaya kuasa. Dan Lb itu jarak dari titik tumpu ke gaya beban. Seperti itu ya. Oke. Ini contoh dari tuas atau pengungkit. Oke. Jadi kuasa kalau kita pakai gunting, itu kan yang kita tekankan bagian sininya. Nggak mungkin bagian sini kan. Ya. Ini namanya gaya kuasa. Kalau beban itu benda yang mau kita beri perlakuan, bisa yang akan kita potong atau kita angkat, itu namanya gaya beban ya. Kalau titik tumpu itu tempat porosnya. Demikian juga untuk ini ya. Sama titik tumpunya di sini, bebannya itu ya batu ini, kuasanya itu tempat pegangan kita di sini. Ya. Untuk pengungkit jenis pertama, itu cirinya adalah titik tumpunya ada di tengah-tengah. Jadi untuk pengungkit jenis pertama, itu cirinya adalah titik tumpunya ini ada di tengah. Artinya ada di antara kuasa dan bebannya. Contohnya di sini ada apa saja? Ada apa ini? Penjepit ya. Ada klip kertas. Ini ada
palu, tapi yang dipakai ini yang bagian belakangnya ya untuk mengambil pakunya, bukan palunya. Ini ada catut, ada tang, ada apa ini? Ini itu apa? Jepit rambut ya. Terus ini ada gunting. Yang ini fungsinya bersama dengan catutnya ini ya, catut alat untuk mengambil paku. Terus di sini ada jungkat-jungkit. Nah, coba kamu perhatikan yang bagian tengah itu adalah titik tumpunya. Contoh yang gunting ya, ini kuasa, titik tumpu dan beban. Oke, untuk pengungkit jenis kedua itu yang ada di tengah itu adalah bebannya ya. Jadi bebannya diletakkan di tengah-tengah di antara titik tumpu dan kuasanya. Contoh yang pertama di sini ada ini alat pemecah kemiri ya. Jadi kemirinya taruh tengah, titik tumpunya di sini dan gaya kuasanya di sini. Terus di sini ini ada gambar alat pemotong kertas. Yang kalau kalian pergi ke tukang fotokopi, itu pasti ada alat yang ini ya, alat untuk memotong kertas. Terus yang gambar yang sebelah kiri ini adalah alat pembuka botol, tutup botol ya. Oke. Untuk pengukir jenis ketiga, itu kuasanya ada di tengah ya, di antara beban sama titik tumpu. Contoh ini stapler ya. Ini stapler, bebannya di sini, kuasanya di tengah-tengah, titik tumpunya di ujung sana. Terus contoh berikutnya di sini ada pinset. Ini pinset ya. Tahu pinset? Pinset itu ada yang memakainya untuk mencabut rambut atau bulu. Itu namanya pinset. Terus ini ada skop, ada cangkul ya. Oke, kalau kamu pegang skop atau pegang cangkul itu kan kuasanya di tengah. Titik tumpunya di mana? Titik tumpunya adalah di lengan tangan kita. Bebannya ya di ujung skopnya itu. Ya. Jadi skop atau cangkul itu bisa dikategorikan sebagai pengungkit jenis ketiga. Ya. Dengan titik tumpunya itu bahu kita, kuasanya itu tangan dan bebannya itu di sininya. Atau bisa dikategorikan sebagai bidang miring. Kenapa? Karena bagian ujungnya itu miring ya, sehingga terlihat lancip. Selanjutnya ada yang namanya bidang miring. Kalau ya, bidang miring adalah satu bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu hingga dapat memperkecil gaya kuasa. Ya, bisa diperhatikan. Ini misalkan ada bidang miring ya. Kemudian saya mau menaikkan suatu benda. Ya, katakanlah kotak ini adalah bendanya. Ini adalah S ya. S itu lintasan bidang miringnya. Dan ini ada H. H ini adalah ketinggiannya. Oke. Untuk keuntungan mekanis, KM sama dengan FB per FK atau sama dengan S per H. Nanti perhitungannya kita jelaskan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, contoh bidang miring. Di sini ada baji ya. Contohnya ini. Ada kapak, pisau, obeng, sekrup. Terus ada juga, ya itu tadi bidang miring. Kalau kita mau menaikkan suatu benda, ini dibuat miring. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Terus sini ada jalanan di daerah pegunungan. Dibuat miring juga. Sudah ada perosotan. Oke, lanjut. Katrol. Ya, prinsip kerja katrol adalah merubah arah gerak benda dan melipat gandakan usaha, ya. Contohnya adalah katrol sumur dengan keuntungan mekanis FB per FK. Gaya beban dibagi gaya kuasa. Oke. Terus macam-macam katrol di sini ada 3 macam ya. Yang pertama, katrol tunggal tetap. Jadi katrolnya cuma ada satu dan tetap artinya tidak berpindah-pindah. Ya. Katrol tunggal ini memiliki keuntungan mekanis 1. Yang berikutnya ada namanya katrol tunggal tapi bergerak ya. Contohnya ini, katrol yang ada di Flying Fox.
Ya, bapak-bapak ini sedang naik flying fox. Lah yang tungganginya itu dia bertumpu pada sebuah katrol tunggal, tapi katrolnya bergerak. Berikutnya ada katrol majemuk. Nah, ini katrol majemuk itu contohnya misalkan ya ini peralatan mekanik yang dipakai oleh tukang PLN ya atau tukang konstruksi. Ini tukang PLN sedang mengangkut trafo. Trafo kan berat, itu diangkut pakai katrol majemuk. Seperti itu. Untuk menentukan keuntungan mekanis ya, untuk katrol tunggal tetap itu KM-nya 1. Ya, KM-nya 1. Kenapa 1? Karena gaya kuasa sama gaya bebannya itu sama. Tapi untungnya enaknya apa katrol tunggal tetap itu merubah arah gayanya ya. Jadi kalau kita menarik beban langsung ditarik ke atas sama ditarik pakai katrol itu kan lebih enak pakai katrol meskipun beratnya sama ya, nggak ada pengurangan gaya. Terus yang kedua, katrol tunggal bergerak atau katrol tunggal bebas itu memiliki keuntungan mekanis 2. Kok bisa 2, Pak? Ya. Jadi, keuntungan mekanis itu bisa ditentukan dari jumlah tali yang menahan beban. Tali yang menahan beban di sini kan ada 2, yaitu tali yang terhubung sama sini. Ini kan menahan beban juga. Sama tali yang menahan ini. Sama tali yang terhubung sama gaya kuasanya. Jadi 1, 2. Jadi memiliki KM2. Kalau yang katrol majemuk itu untuk menentukan keuntungan mekanisnya itu bisa dilihat dari jumlah tali yang menahan beban. Oke, bebannya kan ini ya. Bebannya ini ditahan oleh berapa jumlah tali? Ada 1, 2. Berarti keuntungan mekanis dari katrol majemuk di gambar ini adalah 2. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut. Selanjutnya ada yang namanya roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Ya, keuntungan roda berporos yaitu pertama, untuk menggeser benda agar jadi lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Ya. Untuk menentukan keuntungan mekanis itu bisa dilihat dari jari-jari roda dan jari-jari poros. Jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Ya, ini contohnya. Jadi yang dimaksud dengan jari-jari roda itu ya jari-jari rodanya ini, bannya ini jari-jarinya berapa. Kalau jari-jari poros itu porosnya ini loh. Nah, ini ke sini. Ya. Jadi dari pedal untuk mengayuh ini ke porosnya sini itu namanya jari-jari poros. Seperti itu. Yang kedua, ini contoh dari roda berporos ya. Itu rautan pensil. Ya. Oh ya, sudah selesai ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sudah jelas, silakan dikerjakan tugas dari saya. Ditulis di buku tulis ya, atau di kertas lembar. Dan silahkan difoto dan dikirim ke nomor WA saya paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah tugasnya ya. Mudah tanpa hitung-hitungan. Hitung-hitungannya di pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.